Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah naba'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Memang kalau dilihat dari segi bulannya, kita ini sedang di bulan Rabiul Awal. Tapi karena kemarin kita mengawali dengan bulan Muharram dan kita berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mencoba untuk merunutnya dari kisah yang sudah kita mulai. Jadi kemarin kita sampai pada bagaimana Nabi SAW mengirim utusan dakwah ke Madinah. Dan utusan dakwah ini akhirnya balik dengan hasil. Balik dengan hasil, mungkin terakhir kalau tidak salah ya, karena ada jeda yang agak lama kita ya, sebulan. Terakhir adalah ketika kaum muslimin yang datang dari Madinah menuju ke Mekah di musim haji, itu kala itu berbaiat kepada Nabi SAW, dan baiat itu disebut dengan baiat Aqabah kedua. Di baiat Aqabah kedua itu ternyata sudah tercium oleh orang-orang Quraisy yang kala itu sudah menaruh curiga kepada apa yang dilakukan dari beberapa orang yang ada di Madinah atau yang datang dari Madinah, kalau mereka itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga keesokan harinya Nabi SAW itu, keesokan hari itu, beberapa hari setelah itu, karena tekanan orang-orang Quraisy yang makin menjadi, maka mulai dari bulan Muharram tahun ke-14 dari kenabian, Nabi SAW mengirim utusan pertama hijrah ke Madinah. Utusan pertama hijrah ke Madinah, dan hijrah ke Madinah ini tidak terang-terangan. Hijrah ke Madinah ini mayoritas diam-diam. Hijrah ke Madinah mayoritas diam-diam. Kenapa? Karena ketika ketahuan ada yang hijrah ke Madinah ini oleh orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang kafir yang ada di Mekah, maka ini orang-orang yang hijrah akan dicegah. Ada di antara mereka yang disuruh pulang. Ada di antaranya kisah beberapa sahabat. Ketika keluar, ya, itu oleh orang-orang kafir Quraisy dihadang di tengah jalan. Saat itu sedang membawa seluruh barang yang bisa dibawa, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan karena dihadang diminta untuk berhenti. Berhenti, mau kemana? Mau ke Madinah. Ngapain? Mau ikut Nabi. Ya, karena ini dulu asalnya adalah pedagang. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi, ketika bawa barang dagangan ini, orang-orang Mekah merasa bahwa orang ini dulu datang ke Mekah itu sebagai imigran, gak punya apa-apa, tiba-tiba sudah kaya raya, mau meninggalkan Mekah begitu saja menjadi pengikut orang yang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Bahasanya mereka begitu. Maka dihalangi, gak boleh. Kalau kamu mau, ya kamu sendiri, barang kamu tinggal. Oh, oke, katanya oke.
Saya tinggalkan yang ada di sini. Ada yang ngomong, jangan, nggak bisa. Walau barang kamu yang ada di sini sudah ditinggalkan, kamu tetap belum boleh jalan. Singkat cerita sampai pada kalimat, apa yang saya miliki, baik yang saya bawa atau yang ada di Mekah, ambil, semuanya ambil. Yang penting saya boleh keluar. Model-model seperti ini banyak. Makanya sahabat nanti datang ke Madinah itu semuanya, walaupun sebelumnya itu kaya raya, begitu sampai di Madinah nggak punya harta sama sekali. Nggak punya harta. Ada yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, begitu sampai di Mekah nggak punya harta. Ketika mau dikasih oleh, nanti kita akan cerita bagaimana ada di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika nanti sampai sudah di Madinah itu, beliau mengadakan namanya mu'akhah, mempersaudarakan. Tapi intinya ketika dia dipersaudarakan dengan seseorang yang juga kaya raya di Madinah, kasihan melihat Abdurrahman bin Auf. Sebab apa? Dulu yang dikenal sebagai triliunernya Mekah, ini di Madinah baju aja nggak punya. Sampai ketika mau dikasih hartanya setengah, Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak. Dullani ala suq, tunjukin aja saya mana pasar. Sehingga akhirnya menjadi orang kaya raya. Tapi yang model begini banyak, semuanya akhirnya ditinggalkan. Yang tadinya mau di stop, udah ditugasin. Pokoknya ada pengikut Muhammad yang keluar dari Madinah tidak boleh diberi selamat, suruh balik atau dibunuh. Tapi banyak yang lolos, sebab yang jaga ternyata pikirannya juga masih duniawi. Jadi kafir Quraisy ini dikasih duit senang. Ada miripnya? Stop, sabar Pak, ambil harta saya di sana semuanya. Oh ya silakan. Jadi hampir semua harta kaum muslimin yang ditinggal itu diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya pada satu masa bulan Rabiul Awal, ya. Di bulan Rabiul Awal, ini juga sama lah ya, kita juga bulannya bulan Rabiul Awal, pas cerita yang tentang ini. Orang-orang kafir Quraisy ini melihat pengikut Nabi SAW terlalu banyak sudah keluar. Wah, kalau begini terus, ini nanti bisa menjadi bumerang tersendiri. Yang menjadi pengikut Muhammad nanti berangkat menuju ke Madinah. Di Madinah juga diterima dengan mereka yang sudah menjadi pengikut Muhammad. Kalau ini menjadi kekuatan, mereka akan mengancam Mekah. Yang dipikirin orang Mekah, jalur dagangnya. Karena orang Mekah itu kalau lagi mau melakukan perdagangan menuju ke Syam, harus lewat Madinah. Mungkin lain ceritanya kalau misal kaum muslimin gitu, mungkin tidak terlalu membuat orang-orang kafir Quraisy ini takut. Ya, karena ini Mekah, ini Taif. Nggak ada perjalanan dagang ke arah timur, nggak ada. Ini Mekah, ini Jeddah, nggak ada perjalanan dagang ke arah barat, nggak ada. Yang ada ke utara atau ke selatan. Nah ini ke utara ini nanti ada lewat daerah Madinah. Kalau mereka ternyata kuat di sana, itu ingat dengan apa yang kita lakukan, dendam ada pada mereka, mereka bisa menjadi ancaman buat kita. Sehingga apa? Harus di stop. Gimana cara stopnya? Bingung mereka. Kumpullah mereka. Kumpul, ada satu tempat. Sekarang tempat itu sudah tidak ada lagi. Di Ka'bah itu, kalau Bapak bayangkan ya, yang sudah pernah ke Ka'bah. Di Ka'bah terus ada pintu Ka'bah, ada makam Ibrahim. Itu hadap-hadapan dengan itu dulu ada bangunan. Ada bangunan ya kayak aula begitu, itu disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat di mana orang-orang Quraisy bertinggi untuk sidang musyawarah perihal-perihal yang penting. Kumpullah mereka diam-diam. Ketika malam hari mereka kirim surat kepada petinggi-petinggi mereka yang masih kafir tentunya. Besok selepas matahari terbit kumpul, dan ini rahasia, jangan ada yang tahu. Khusus yang dapat surat itu aja. Oke. Kumpullah mereka di situ. Ketika mereka kumpul di sana, ternyata yang dibahas adalah bagaimana caranya mengatasi pengaruh Muhammad yang sudah dianggap melewati batas.
Tiap hari ada yang berangkat, tiap hari ada yang berangkat. Apalagi yang bikin rame berangkatnya Umar bin Khattab. Yang lain pada diam-diam, yang lain pada diam-diam. Umar bin Khattab ini ketika dia hijrah nggak pakai diam, muter dulu Ka'bah, tawaf 7 kali, habis itu pengumuman. Orang Quraisy, saya Umar bin Khattab, saya mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, ibunya kehilangan anak, atau anak-anaknya jadi yatim, temui saya di balik bukit. Pan itu provokatif. Temui saya di balik bukit. Jalan, bukan sendiri lagi, diikuti sama kaum muslimin yang masih lemah. Ditungguin sama Umar bin Khattab di balik bukit. Nggak ada yang datang. Nah, akhirnya lanjut, ya, berangkat Umar bin Khattab. Itu kan bikin suasana makin panas. Sehingga kala itu orang-orang kafir Quraisy ini kumpul di Darun Nadwa ini. Gimana ini caranya ini? Gak bisa, pengaruh Muhammad sudah terlalu melewati batas. Kalau kita diam saja, tidak ada opsi untuk menghentikannya, kita yang akan hancur. Maka usul mereka, usir Muhammad. Tuh, jangan diusir. Kalau diusir, kita udah berapa kali ngusir dia, balik lagi, balik lagi. Oke, kalau begitu penjara. Gimana mau dipenjara? Kalau dipenjara, justru nanti akan menjadi buah bibir. Orang akan mencari. Dan takutnya kalau mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad, justru jadi pengikut. Berarti jangan dipenjara. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang begitu, Pak. Orang kalau dizalimi banyak yang iba. Begitu iba malah justru begitu kan. Jangan. Orang Quraisy sudah pintar. Jangan dipenjara. Jangan dipenjara, jangan diusir. Kalau begitu kita asingkan lagi. Dulu pernah berhasil kita asingkan, lemah itu kekuatan dia. Waduh, kalau diasingkan lagi beban ekonominya lebih besar. Akhirnya nggak jadi lagi. Sampai tiba-tiba ada seorang kakek tua itu di pojok, tiba-tiba nggak ketahuan itu, tiba-tiba udah masuk. Padahal masuknya itu pakai kartu. Ini tiba-tiba udah di dalam Darun Nadwa, tiba-tiba di belakang dia angkat tangan. Saya usul. Begitu dilihat semua ke belakang, karena nggak ada yang kenal, langsung curiga. Siapa? Kakek tua ini bilang, saya orang bijak dari Najd. Awalnya kaget, sebab apa? Ini kok tiba-tiba bisa masuk? Tapi dia langsung usul, saya akan memberikan usulan yang nanti ini yang akan menyelesaikan masalah kalian. Ya, karena ini lagi panik apa yang harus dikerjakan. Diberikan kesempatan ini orang, usulmu apa? Dia usul, bunuh Muhammad. Wah, langsung ditolak. Wah, mustahil, bunuh mustahil. Orang penjara aja nggak mau, ini tiba-tiba bunuh. Resikonya jauh lebih besar. Tiba-tiba Abu Jahal ini. Sebentar, kata Abu Jahal. Kita coba dengar dulu nih. Kalau dia punya usul bunuh, gimana cara bunuhnya? Siapa tahu dia punya formulanya. Padahal Abu Jahal nggak kenal juga dengan kakek tua ini. Kakek tua ini bilang, caranya begini, kalau kalian takut dengan membunuh Muhammad itu nanti terjadi pertumpahan darah sebab kabilahnya akan menuntut balas, maka pilih dari setiap kabilah yang ada, karena Quraisy itu pun punya kabilah kecil-kecil banyak. Dari setiap kabilah yang ada satu pemuda, yang pemuda itu pemuda unggulan, yang pemuda itu pemuda yang punya nama. Lalu pemuda itu kumpulkan, bawa persenjatai mereka dengan senjata. Dalam satu tebasan mereka diminta untuk menebas Muhammad. Kata Abu Jahal, ini jitu. Nah, ini brilian. Lagi ngobrol, begitu mau mengucapkan terima kasih kepada kakek ini udah gak ada. Nanti akan diceritakan kembali oleh mereka-mereka yang di dalam perkumpulan itu nanti akhirnya ada yang masuk Islam. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa kakek itu adalah iblis menjelma. Jadi besok kalau lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang gak kita kenal, kok dia usul. Lihat. Nah, yang mengiyakan Abu Jahal memang dia frekuensinya sama.
Mungkin iblis ini juga langsung mendekati Abu Jahal gitu kan, ini ya kayaknya frekuensi sama. Saya dari golongan setan, dia dari golongan manusia. Akhirnya dilaksanakan. Pagi hari selesai, sebelum matahari tergelincir. Artinya sebelum waktu duhur itu sudah selesai. Sudah selesai rapat mereka, dibikin secara rapi supaya tidak ada yang tahu. Kode sandinya disiapkan, bagaimana pelaksanaan apa segala macam disiapkan. Nabi nggak tahu di rumahnya, karena mereka menyiapkan para pemuda ini bergerak selepas malam gelap, bahasa kita selepas isya. Mereka bergerak langsung ngepung rumah Nabi dulu. Di saat ngepung rumah Nabi, tunggu komando sampai diperintahkan mereka untuk segera menggerbek masuk ke rumah Nabi dan menebas sekali tebas. Ada beberapa orang disampaikan para pemuda ini supaya tidak ada penolakan. Mereka tidak dikasih tahu siapa yang akan dibunuh, tapi mereka hanya dikasih tahu diam. Ini untuk kemaslahatan bersama. Pokoknya laksanakan apa yang ditugaskan. Nabi di rumah nggak tahu, tapi Nabi punya intel. Punya intel yang ini juga nggak kalah. Ya nggak mungkin kalah, sebab intelnya itu langsung bisa masuk tanpa izin, bisa tahu, bisa apa? Siapa? Jibril. Intelnya Jibril. Jibril datang, Muhammad, persiapkan, telah turun perintah dari Allah hijrah. Ya, mungkin Nabi tanya, loh kok hijrah? Kenapa? Kaum muslimin belum selesai, karena Nabi punya niatan awalnya hijrah paling akhir. Kaum muslimin dulu hijrah semuanya, udah sampai di Madinah dalam kondisi di semua di sana juga sudah diterima aman, di sini juga tidak ada yang tertinggal. Maka Nabi belakangan untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin gitu. Mau belakangan. Ini belum masih ada beberapa kan. Di Darun Nadwa pagi ini para pimpinan Quraisy sudah kumpul rencanakan pembunuhanmu nanti malam. Nah, Nabi menunjukkan gitu di sini jiwa pemberani. Bukan langsung, bagaimana? Enggak, kalau begitu bukan Nabi. Lalu Jibril menyampaikan, kamu diperintahkan hijrah bersama dengan Abu Bakar. Jadi hijrah bersama dengan Abu Bakar ini perintah dari langit. Abu Bakar termasuk yang nggak mau berangkat. Tadinya awalnya Abu Bakar sudah bertanya, wahai Rasul, kapan engkau hijrah? Kata Nabi, nanti saya belakang. Terus Abu Bakar diminta, berangkatlah Abu Bakar, hijrah ke Madinah. Tapi kata Abu Bakar, tidak, sebelum kau berangkat aku tidak akan berangkat. Kondisi makin sulit, Abu Bakar selalu bertanya, Rasul kapan? Bukan karena Abu Bakar takut pada dirinya, enggak. Abu Bakar melihat Nabi, karena makin hari makin buruk kondisi, makin hari makin buruk, makin hari makin buruk. Puncaknya tadi ya. Nah, ketika perintah itu ternyata diperintahkan untuk hijrah dengan Abu Bakar, Nabi langsung berangkat menuju ke rumah Abu Bakar. Lumayan jauh. Yang sudah pernah umrah saja ya, saya tunjukkan lokasinya. Rumah Nabi sebelum hijrah itu posisinya, kalau Bapak dan Ibu umrah itu sa'i, Safa, Marwah. Biasanya kalau kita selesai sa'i kan di Marwah tuh, biasanya keluar ke arah kanan. Ya, keluar ke arah kanan. Keluar ke arah kanan tidak terlalu jauh, di dekat pintu Marwah itulah dia rumahnya Nabi SAW dengan Khadijah di situ. Lalu rumahnya Abu Bakar di mana? Rumah dari rumah Nabi menuju rumah Abu Bakar itu harus lewat Ka'bah. Zaman dulu. Kalau sekarang ada jalur mutar lewat luar masjid, tapi dulu nggak ada karena dihalangi dengan bukit. Harus lewat tengah Ka'bah. Dari tengah Ka'bah baru, kalau sekarang ada nama hotelnya sekarang Makkah Hotel. Kalau dulu namanya Hilton. Ya. Yang di sebelah Tower Jam, di sebelahnya ada bangunan. Nah, di situ itu letaknya. Maka di situ ada musola di gedung itu, disebut nama musolanya Musola Abu Bakar. Karena Abu Bakar pernah kala itu diboikot oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh melakukan aktivitas apapun di Ka'bah. Karena Abu Bakar sholat. Dilarang, nggak mau. Nggak berani untuk Abu Bakar itu tidak ada ceritanya dipukuli oleh orang Quraisy, enggak. Kenapa? Orang kaya, terpandang, jadi nggak berani mukul-mukul, nggak berani. Akhirnya orang Quraisy hanya bisa memboikot, nggak boleh sholat di sini lagi.
Akhirnya apa? Sholatnya di dekat rumahnya dibikin musola. Maka sampai sekarang masih seolah diabadikan lah, ada monumennya musolanya Abu Bakar. Jalan tuh ke situ, lumayan karena lewat Ka'bah. Ketika lewat di Ka'bah itu, kafir Quraisy ini semua sudah siaga satu kumpul. Lewatlah Nabi. Di antara mereka colek. Nampak wajahnya lain. Jangan-jangan dia sudah tahu. Kata yang lain, nggak mungkin tahu. Kenapa? Rahasia. Pertemuan kita rahasia. Udah ada keraguan di antara mereka. Mungkin Nabi lewat juga. Wah, ini udah mulai kasakus. Nah, biarin aja. Sampai karena kondisi lewat itu juga sudah mulai kasakus. Sampai di rumahnya Abu Bakar, Nabi bilang, Abu Bakar mana Abu Bakar? Abu Bakar langsung datang. Ada apa wahai Rasul? Masuk ke dalam rumah. Begitu masuk di dalam rumah, Nabi langsung bilang, jangan ada siapapun di dalam rumah itu. Ada sesuatu yang penting, rahasia akan saya sampaikan. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, nggak ada siapa-siapa di sini kecuali orang-orang yang memang semuanya siap untuk mempertaruhkan apapun yang dimiliki untukmu. Karena di situ hanya ada anak-anaknya Abu Bakar. Dan ada Abu Bakar, nggak mustahil mereka menjadi mata-mata atau pengkhianat. Tidaklah ini disampaikan oleh Nabi kecuali karena melihat kondisi yang ketika dari rumah sampai ke rumah Abu Bakar begitu genting. Makanya Nabi supaya tidak bocor ini akhirnya, karena Nabi ditenangkan oleh Abu Bakar dengan kalimat itu, maka Nabi mengatakan Abu Bakar sudah tiba waktunya. Waktu apa? Waktu hijrah. Senang luar biasa. Apalagi ketika Nabi mengatakan Jibril datang dengan perintah, aku diminta hijrah denganmu. Wah, senang luar biasa. Kalau begitu siapkan semuanya. Siapkan. Ya. Kala itu putra dan putrinya Abu Bakar diminta untuk siap. Memang Aisyah tidak, sebab Aisyah juga masih terlalu kecil ya. Yang disuruh diminta itu Asma binti Abi Bakar. Dalam kondisi sedang hamil tua, Abu Bakar bilang, kamu standby. Ayahmu ini dengan Nabi kemungkinan tidak akan mengambil jalur yang biasa dilalui, akan mengambil jalur yang tidak biasa dilalui. Tentu dalam persembunyian itu butuh makanan. Kamu yang memiliki tugas membawakan makanan. Asma kala itu nggak mikir macam-macam, pokoknya iya. Mungkin ya cuma di dekat-dekat rumahnya sembunyinya, jadi kalau bawa walaupun hamil tua masih oke. Abdullah juga diam. Abdullah bin Abi Bakar, tugasmu nanti untuk menjadi mata-mata. Lihat kanan kiri ada pergerakan apa-apa. Budaknya dipanggil sekalian. Tugasmu bawa domba-domba yang aku miliki, hapus semua jejak perjalanan aku dengan Nabi. Udah siap semua nih yang di sini. Nabi pulang mempersiapkan juga karena Nabi tidak mungkin juga nampak. Siang berangkat mustahil. Karena semua mata-mata udah dipasang. Jadi siang itu mustahil berangkat. Akhirnya ditunggu. Sampai dengan sore hari ditunggu di dalam rumah itu bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW juga banyak mata-mata yang ada di seputaran Mekah. Semua sahabat mengatakan mereka sudah siap. Jadi kalau mau ada pergerakan mustahil sekarang. Lalu bagaimana? Nanti malam. Wah, tapi nanti malam lain ceritanya. Pokoknya nanti malam. Begitu nanti malam di dalam rumah itu hanya sekedar ada Nabi dan sahabat Ali menemani. Tiba-tiba rencananya orang-orang kafir Quraisy mulai dijalankan. Bahkan bukan dari tengah malam. Bukan dari tengah malam. Mereka itu berkumpul dan siaga. Kalau bahasa kita sekarang, sebelum Isya sudah mulai berkumpul di seputaran rumahnya. Dan Nabi kala itu sudah diinformasikan kalau membunuhnya dengan cara seperti ini. Maka karena Jibril nggak ngasih tahu kapan berangkatnya, Jibril nggak ngasih tahu. Jadi memang informasinya memang paketnya tidak lengkap. Pokoknya cuma dikasih tahu akan dibunuh, kamu berangkat hijrahnya dengan Abu Bakar. Yang lain Nabi yang memikirkan. Mau berangkat setelah pulang dari rumah Abu Bakar mustahil, sebab mata-matanya sudah lama. Mau sebelum matahari terbenam nggak bisa juga. Akhirnya mau nggak mau harus
samaan dengan apa yang sudah direncanakan oleh orang-orang Quraisy. Oh itu kan, jadi gini Bapak Ibu, kalau mau membayangkan gitu. Kenapa saya sampaikan begini? Agar kita tahu Nabi yang sekelas itu pun, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya itu sampai dengan titik itu. Kan Jibril datang, Muhammad, orang-orang Quraisy kumpul mau bunuh kamu nanti malam. Kamu diperintahkan untuk hijrah. Teman hijrahmu Abu Bakar. Dah pergi gitu kan. Yang ditangkap gimana kira-kira? Berarti sebelum nanti malam harus pergi. Karena kalau nggak pergi sampai nanti malam, terlaksana itu pembunuhan. Makanya Nabi begitu mendengar itu langsung ke Abu Bakar. Cuman begitu pulang ternyata sudah tidak memungkinkan untuk keluar. Ditunggu tengah hari nggak bisa, ditunggu sebelum matahari terbit nggak bisa. Begitu mau berangkat Ba'da Isya ternyata sudah kumpul semuanya. Nah, ada di dalam rumah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kisah para nabi itu, semua pertolongan itu hadir di titik nadir. Ya, Nabi Musa juga begitu kan, di depan Laut Merah, belakang Fir'aun. Udah mau bagaimana lagi? Bani Israel semuanya bilang, wahai Musa, bagaimana ini? Kalau memang kamu, solusinya apa? Ya nggak punya solusi, depan laut mau solusi apa? Kalau kamu nggak, ternyata kamu nggak punya solusi begini, lebih baik dari awal kami nggak ikut. Gitu. Tapi Nabi Musa seperti nabi-nabi yang lain, ketika menjalankan perintah Allah, yang ada satu keyakinan Allah akan tolong. Cuman di mana letak pertolongan Allah itu hadir, itu hak prerogatif Allah. Yang ditugaskan pada kita berikhtiar, melaksanakan perintah Allah dengan maksimal dan berhusnuzon, pertolongan akan hadir. Kapan? Itu hak prerogatif Allah. Maka di hijrah ini pun begitu gitu kan. Sampai begitu malam gelap, mustahil keluar. Mungkin Abu Bakar di rumahnya juga sudah nunggu-nunggu. Alhamdulillah dulu belum ada handphone. Kalau ada handphone mungkin beberapa panggilan gitu kan terjawab. Ya, sebabnya karena yang di sana juga nunggu bagaimana ini gitu kan. Bagaimana pergerakan perjalanan. Begitu mereka sudah kumpul baru. Kalau nggak jalan, ya akan panjang ceritanya. Akhirnya ngomong aja sama sahabat Ali, Ali, kamu gantikan posisi saya tidur. Kamu gantikan posisi saya tidur. Memang sahabat Ali tidak boleh, mau ikut sahabat Ali karena bodyguardnya Nabi, tapi oleh Nabi enggak. Kamu tinggal dulu di sini beberapa saat, selesaikan titipan-titipan yang diamanahkan kepada saya. Jadi Nabi itu, walau semua orang bilang bahwa Nabi itu gila, Nabi itu dukun, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu pemecah belah, Nabi itu... Tapi kalau lagi mau ada sesuatu yang mereka titip, dulu kan belum ada bank. Kalau mau titip sesuatu, titipnya ke Nabi. Papinya ngomong, oh orang gila. Begitu pulang ke rumah, Pak, sertifikat tanah banyak nih, titip kemana? Oh, ke Muhammad. Bawa. Tolong jaga ya. Nabi juga orangnya, ya baiklah. Tahu orang itu yang barusan menghina, nggak apa-apa. Dan bukan karena ada biaya sewa per box sekian ribu per jam, nggak ada zaman dulu. Ya udah titip taruh. Nah ini banyak numpuk di rumah Nabi. Yang dalam kondisi genting nggak dikasih tahu kan, nggak dikasih tahu seminggu 2 minggu sebelum. Kalau seminggu 2 minggu sebelum mungkin masih bisa dikerjakan oleh Nabi pun. Balikin bisa. Ini kan enggak. Kondisi dari pagi aja nggak sempat ngurusin begitu. Akhirnya yang jadi ditunjuk melanjutkan amanah itu Ali. Pokoknya selesai saya pergi, kembalikan ini semua. Terus tugasmu gantikan tempat saya tidur. Tutup. Sahabat Ali sampai inna juga. Bukan Rasul saya belum nikah. Rasul saya belum Rasul tadi. Kenapa? Sahabat Ali udah tahu ceritanya, nggak boleh dibuka. Sebab apa? Nanti mereka akan menebas pedang itu ke tubuh. Nah, jadi biarkan saja. Nggak ada pertanyaan sahabat Ali, boleh nggak nanti kalau begitu mereka mau tebas, saya buka. Saya Ali, gitu boleh? Kata nggak ada pertanyaan itu. Pokoknya ya sami'na wa ata'na. Sudah ya. Begitulah dia sahabat, yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Memang perbedaan
dari mereka-mereka yang diutus untuk mendampingi para nabi, yang paling beda itu yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum itu enggak ada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pendamping, pengikut di masa beliau hidup itu seperti Nabi Muhammad, enggak ada. Yang paling terkenal diceritakan contoh misalkan Bani Israel. Oh, Bani Israel tahu sendiri. Ya. Awal, oh ya, oke, siap. Hidup mati. Begitu jalan sampai dikit, waduh kalau begini susah. Begitu Bani Israel. Ya. Kasih tugas repot. Musa udah lepas nih dari Laut Merah. Musa capek, butuh makan. Ya kalau gitu carilah binatang buruan segala macam. Kalau nyari binatang buruan, kami sendiri sudah capek nyari binatang buruan lagi. Kapan makannya? Oh, ya doa. Datang tuh. Makan tuh langsung dari langit. Senang pertama, tapi lama-lama Musa boleh nggak ganti menu? Kalau begini terus bosan. Manna wa salwa merupakan makanan surga yang pernah Allah turunkan ke muka bumi, yang makan cuma Bani Israel itu. Itu dia bilang bosan. Ya, mau ganti menu. Dia kira Gojek. Dia kira GoFood bisa pilih. Marah Nabi. Karena apa? Bandingannya dengan saya minta yang itu aja yang pernah kita makan di Mesir dulu. Ya, bawang putih, basol, ya ada sama segala macam. Marah Nabi Musa. Makanan surga dibandingkan dengan yang Nabi Muhammad nggak pernah begitu, sahabatnya nggak pernah. Kalau sudah diputuskan, jalan. Yang lain nggak ada yang begitu. Ya, pengikut para nabi tidak yang. Nah, singkat cerita, akhirnya sahabat Ali ketika mau keluar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat. Ya, turun ayat. Yang ini menjadi petunjuk. Ayatnya ada di surat apa? Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nah, sambil baca itu, terus mereka yang jaga di depan itu pada ngantuk. Sambil untuk merendahkan mereka, Nabi sempat gitu, nggak langsung cepat-cepat ngambil pasir yang ada di bawah, ditaruh di atas kepala mereka. Tapi ayat ini tolong jangan disalahgunakan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di antara kanan kirinya penutup, di depan belakangnya penutup, dan mereka tidak melihat. Wa hum la yubsirun. Begitu naik motor, surat-suratnya lengkap. Di depan ada operasi polisi, langsung dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangkap juga. Bingung kok. Iya, polisinya tahajud. Sini cuma modal doa doang. Bukan modal doa doang. Salah posisinya, ini kan khusus buat Nabi, dan ini memang cerita. Ya, kalau ketika keinginan untuk berangkat itu keluar, kalau keinginan untuk berangkat itu ada, maka Nabi dibekali itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibekali pertolongan itu. Allah jadikan kanan kiri mereka, depan belakang mereka itu sad penutup sehingga nggak bisa melihat. Keluar lagi. Begitu keluar, kan mereka memang posisinya nunggu. Tunggu perintah atasan, begitu ada kalimat perintah serang. Lagi pada ketiduran begitu, datang orang. Utusannya, pimpinan Quraisy ini. Loh, kok pada tidur? Pakai semua tidur. Waktu eksekusi datang. Ya. Nah, ketika dengan eksekusi aman lah kalau gitu. Mungkin tidur sebentar aja. Karena di antara mereka ada yang ketika masuk Islam ditanya tentang peristiwa itu, mereka bilang sebenarnya kami tidak juga tidur, kayak tidur ayam. Ya gitulah, tidur ayam. Kayak kalau bapak-bapak lagi sholat Jumat. Hadirin sekalian, bahwa Fir'aun sampai situ tidur. Bangun lagi, masuk surga. Padahal bukan Fir'aun masuk surga, cuman baru Fir'aun waktu apa ditidur ya. Bangun-bangun ketika khotibnya ngomong masuk surga. Begitu keluar langsung bilang, kok tadi khotibnya aneh, hanya Fir'aun masuk surga. Kata sebelahnya, bukan khotibnya yang aneh, situ lengkap. Jadi yang diambil cuma setengah. Ya gitu modelnya.
Jadi nggak yakin kalau yang keluar itu, ada yang keluar dari rumah itu nggak yakin. Baru ditanya ada yang keluar, nggak ada. Semuanya sepakat gitu. Tidurnya itu bukan tidur. Ya kadang ini jaga, ini tidur, sini masih jaga. Perasaan mereka, tapi ternyata mereka dibikin tidak begitu. Masuk didobrak, begitu didobrak ngelihat, masih ada. Berarti apa? Udah mau satu komando tuh, udah diayunin pedang mau. Ada satu yang bilang, sabar. Kita kan diperintah bunuh Muhammad. Kita buka dulu siapa di dalam. Kalau ternyata di dalam guling, atau di dalam orang lain, itu sahabat tadi kan dalam kondisi sadar juga kan. Alhamdulillah. Ini untuk bicara begini, Pak. Ini kok ada satu orang di antara puluhan pemuda itu yang usul gitu. Yang semua udah sepakat sekali tebas aja udah perintahnya dari sana udah sekali tebas, tapi ada yang usul sebentar. Coba kita lihat dulu. Maksudnya begini, orang itu kalau ajal belum nyampe nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin sahabat Ali sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kalaupun ditebas, insya Allah menjalankan perintah Nabi. Cuman yang diingat oleh sahabat Ali, satu kalimat Nabi, kamu jadi amanah. Selesaikan itu apa yang ada dari titipan-titipan, kembaliin ke pemiliknya. Maka sahabat Ali punya keyakinan nggak mungkin meninggal. Sebab kalau meninggal siapa yang mau balikin? Nabi sudah begitu, jadi santai. Ternyata betul ada satu orang yang bilang jangan, lihat dulu siapa. Oh iya juga. Ya. Begitu dibuka ternyata yang di situ nggak jadi. Bagaimana yang ada di sini? Nggak usah diceritakan. Ya, ribut lah di sini pasti ribut. Ya, keributannya bagaimana? Kamera pindah ke sono. Pindah mengikuti Nabi, kita nggak mau ngikutin keributan yang ada di Nabi. Pokoknya ribut, kemana. Di antara mereka lari, lapor kepada pimpinan Quraisy. Ambil lagi pimpinan Quraisy, sahabat Ali diambil, diinterogasi, nggak ngaku sama sekali, macam-macam lah. Yang ikut kita ke sana. Nabi ketika sampai di rumah Abu Bakar sudah langsung tidak pakai berhenti, berangkat. Nabi bilang kita ke Madinah tidak lewat jalur biasa. Kita lewat jalur selatan. Harusnya kalau ke Madinah itu dari Mekah langsung ke utara, tapi Nabi ke selatan dulu. Nabi ke selatan. Begitu di selatan Nabi tengok kanan, tengok kiri, kita harus strategi. Di antara strateginya bersembunyi. Dilihat gunung yang paling tinggi di selatan itu Thur, Jabal Thur. Maka pikiran Nabi kala itu melihat ke Jabal Thur ini mungkin akan membuat orang-orang kafir tidak mengira kalau kita ke sana. Satu, tidak mengira kalau mau ke selatan. Mereka udah tahu pasti Muhammad ke Madinah, pasti. Cuman kalau ke Madinah itu jalan pasti ke utara. Ya. Tapi Nabi bikin sedikit strategi, nggak langsung ke utara, ke selatan. Sama orang dicari-cari, orang yang nyari udah tahu nih, pasti dia ke Surabaya. Tapi dia nggak langsung ke arah timur. Dia kemana dulu? Mungkin ke Merah dulu, gitu kan? Kan nggak kepikiran tuh pastinya. Lalu sampai di sana ngelihat mana yang mana, oh Jabal Thur, naik. Nah ini anak-anak yang ditugasin ini tadi, kan nggak tahu juga rute yang akan diambil nanti. Yang luar biasa Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar ini, dapat tugas apa tadi? Ngantar makanan. Ngantar makanan begitu tahu di mana ininya harus diantar. Kata adiknya Jabal Thur. Waduh, tapi hamil tuan. Tapi nggak juga lantas langsung. Ini kan kakakmu ini hamil. Kalau dekat-dekat rumah aja mungkin diantar. Cuman karena naik gunung, kamulah yang laki-laki, nggak boleh. Karena ini perintah dari ayah dan dari nabinya, nggak mau. Pegang aja, langsung berangkat. Ya. Maka dapat julukan wanita yang memiliki dua ikatan. Dua ikatan itu disebut juga nanti dua surga. Karena dengan dua ikatan itu naik ke atas dalam kondisi hamil. Ya. Dan anak ini nanti, ini akan jadi anak yang luar biasa. Karena anak dari masih di rahim saja sudah mendapat aura perjuangan. Bolak-balik. Orang Quraisy ketika lewat kan setelah itu besok harinya matahari terbit langsung bikin pengumuman. Yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, hadiah 100 ekor onta. Wow, itu luar biasa. Gempar itu langsung. Ya.
mau dari pendekarnya, mau dari penjahatnya, mau dari perampoknya, semua langsung alih profesi. Ya. Pokoknya ini peluang besar. Gimana caranya? Papasannya sama Asma yang lagi dalam kondisi hamil. Kan gak mungkin ngira kan, kalaupun itu dicurigai, ini mesti nganterin Asma. Tahu semua itu anaknya Abu Bakar. Tahu anaknya Abu Bakar, dan mereka tahu ini berangkatnya dengan Abu Bakar. Tapi mau ketemu pagi misalkan, mustahil di pikiran mereka kalau ini ngantar makanan sampai atas gunung. Ada yang pernah daki Jabal Sur? Saya yakin belum pernah ada. Kalau Jabal Nur iya, Gua Hiro iya. Tapi kalau Jabal Sur, saya naik 4 kali Jabal Sur. Kalau dibilang medan dan susahnya, mungkin 3 kali Jabal Nur. Lebih tinggi, lebih terjal, lebih semuanya. Dan di atasnya itu dari zaman dulu terkenal dengan tempat di mana hewan-hewan berbisa tinggal. Jadi secara teori bukan tempat yang nyaman untuk sembunyi, tapi itu dipilih oleh Nabi. Makanya ada kemarin rilis satu tulisan disertasi dari seorang jenderal yang ada di Pakistan tentang strategi yang dimiliki oleh Nabi. Yang dirilis cuma strategi hijrahnya saja, belum strategi perang dan sebagainya. Itu aja luar biasa. Karena ini gunung paling tinggi, gunung yang dikenal sebagai tempat hewan berbisa, ekosistem hewan berbisa di atas, terjal, apa segala macam. Itu yang dipilih oleh Nabi. Dan ternyata apa yang terjadi, kita akan lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Ya, insya Allah. Karena ternyata bolak-baliknya anak-anak Abu Bakar ini menimbulkan kecurigaan, sampai akhirnya mereka tahu bahwa ternyata Nabi dan Abu Bakar ada di sana. Bergeraklah mereka ke sana. Bagaimana kondisinya ketika lagi bergerak, kita akan ceritakan di pertemuan ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.